Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Aprilia Palupi, serta Latsar CPNS 2021 Angkatan 5 Kelompok 3. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang sintesa dan personal branding terkait manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Personal branding. Apa itu personal branding? Pada umumnya, seseorang akan menilai orang lain dengan apa yang mereka lihat. Beberapa hal yang akan dilihat atau dinilai orang lain terlebih dahulu, seperti karakter, pekerjaan, dan lain sebagainya. Penilaian orang lain akan memberikan branding atau merek atau kesan yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, setiap individu perlu memiliki personal branding sendiri supaya orang lain mengenal diri kita atas branding yang dibuat oleh diri kita sendiri, bukan orang lain. Adapun cara meningkatkan personal branding, yang pertama, kenali diri sendiri. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan personal branding adalah kenali diri sendiri. Hal ini perlu dilakukan supaya personal branding yang dibentuk berdasarkan kemampuan dan keinginan diri sendiri, bukan orang lain. Kemudian, yang kedua, tentukan tujuan personal branding. Jika kamu sudah mengenali diri sendiri, maka langkah selanjutnya untuk meningkatkan personal branding adalah tentukan tujuan personal branding. Hal ini sangat penting dilakukan karena jika tidak ada tujuan personal branding, maka akan berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Yang ketiga, tentukan target personal branding. Kalau kamu tidak menentukan siapa target yang dituju, maka personal branding yang kamu bentuk akan sia-sia. Oleh karena itu, sebelum membentuk dan meningkatkan personal branding, kamu perlu menentukan siapa target yang kamu tuju. Yang keempat, perluaslah jaringan atau koneksi. Supaya banyak orang yang tahu dan ingin melirik personal branding yang kamu miliki, sebaiknya segera perluas jaringan atau koneksi. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan kamu, karena semakin banyak koneksi maka semakin banyak juga yang melihat personal branding kamu. Berikut ini merupakan sintesa manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government atau WOG. Manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government saling terkait. Di mana pada manajemen ASN kita akan membahas kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN, serta konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Pada bagian pelayanan publik, kita akan membahas unsur pelayanan publik, prinsip pelayanan publik, dan etiket pelayanan publik. Dan yang terakhir, pada bagian whole of government, kita akan membahas penerapan WOG, konsep WOG, dan implementasi WOG. Pembahasan yang pertama yaitu manajemen ASN. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban ASN. Peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari korupsi, intervensi politik, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. Apa itu sistem merit dan apa urgensi penerapannya dalam manajemen ASN? Bagi organisasi, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Kemudian, bagi ASN,
menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Adapun prinsip sistem merit adalah keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja. Adapun pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Materi yang kedua tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun pelayanan publik meliputi unsur pelayanan publik, prinsip pelayanan publik, dan etiket pelayanan publik. Unsur pelayanan publik terdiri dari penyelenggara publik, penerima layanan dari pelanggan, dan kepuasan layanan dari pelanggan. Prinsip pelayanan publik terdiri dari 9 indikator, yaitu transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, berkeadilan, akuntabel, aksesibel, efektif dan efisien, serta partisipatif. Kemudian, etiket pelayanan publik terdiri dari 5 poin. Yang pertama, menyampaikan salam dan tegur sapa. Yang kedua, bersalaman atau berjabat tangan. Yang ketiga, bertamu atau menerima tamu. Yang keempat, menerima telepon. Dan yang kelima, menangani keluhan pelanggan. Selanjutnya, materi mengenai Whole of Government. Whole of Government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Adapun implementasi Whole of Government adalah hakikat dasar pelayanan publik, WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara, WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara, WOG dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Terdapat 4 pelayanan Whole of Government, diantaranya pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan barang,
pelayanan regulatif, dan pelayanan jasa. Demikianlah pemaparan materi mengenai agenda 3 dan personal branding dikaitkan dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.